semua, perkenalkan nama saya Nimade Haridia Safitri, nomor absen 27 dengan NIM 2102612010380 dari kelas pemasaran B pagi. Jadi di sini saya akan menjawab UTS yang diberikan oleh Ibu Nita sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Izin Ibu, kita lanjut. Pertanyaan yang pertama, apa itu segmentasi pasar dan mengapa penting dalam pemasaran? Nah, segmentasi pasar itu merupakan sebuah proses membagi pasar menjadi irisan-irisan konsumen yang khas dan berbeda, yang mempunyai kebutuhan atau karakteristik umum dalam memilih satu segmen pasar atau lebih, dengan bauran pemasaran yang dirancang secara khusus. Jadi segmentasi pasar itu sangat penting dikarenakan dapat menguntungkan para pemasar dan konsumen. Selain itu juga dapat menjadi dasar pengembangan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana konsep targeting dalam strategi pemasaran dan apa kaitannya dengan segmentasi pasar? Nah, konsep targeting dalam strategi pemasaran ini sangat berkaitan dengan segmentasi pasar dikarenakan hal ini merujuk pada pemilihan segmen pasar yang spesifik dalam upaya pemasaran. Dalam proses ini, perusahaan itu dapat memahami bahwa pasar itu dapat dibagi menjadi konsumen-konsumen yang memiliki karakteristik dan perilaku yang serupa. Nah, hal ini itu berkaitan dikarenakan setelah pasar tersegmentasi, langkah selanjutnya yang diambil adalah memilih segmen sebagai target. Jadi, targeting merupakan melibatkan pemilihan segmen yang paling sesuai untuk tujuan perusahaan dan sumber daya perusahaan. Pertanyaan yang ketiga yaitu contoh strategi segmentasi pasar dan mengapa strategi tersebut sangat efektif. Jadi contoh yang saya ambil adalah Indomie, ya pasti kalian tahu. Jadi Indomie ini adalah memberikan inovasi produk rasa berbagai macam sesuai preferensi konsumen di Indonesia. Nah, strategi ini sangat efektif dikarenakan selain menawarkan harga yang terjangkau, Indomie juga merespon berbagai keberagaman selera konsumen di Indonesia. Nah, misalnya menciptakan rasa yang khas, inovasi produk sesuai dengan pasar lokal seperti itu. Contohnya itu seperti mie goreng rasa rendang, mie rasa soto Lamongan, ya. Jadi keberhasilan strategi ini itu dijelaskan oleh perusahaan bahwa dapat memahami dan merespon dinamika pasar lokal dan juga mengakomodasi selera pasar konsumen, dan tentunya juga menyediakan produk yang relevan dengan kebudayaan kuliner di Indonesia. Pertanyaan yang keempat yaitu apa peran motivasi dalam keputusan pembelian konsumen? Jadi peran motivasi di sini adalah sebagai dorongan untuk mempertimbangkan pembelian. Jadi di mana konsumen yang memiliki motivasi tinggi akan cenderung terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memilih produk, mencari informasi lebih lanjut yang dianggap sesuai dengan motivasi mereka. Nah, motivasi ini juga akan mempengaruhi sensitivitas terhadap harga, ya, terhadap harga. Selain itu juga terhadap orientasi kepuasan mereka, kepuasan konsumen, dan juga sebagai keputusan menjadi pelanggan setia seperti itu. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, jadi sebelum itu motivasi intrinsik ini adalah sebuah dorongan dari dalam individu atau dalam diri konsumen. Nah, kalau ekstrinsiknya itu kebalikannya, dorongan dari luar seperti itu. Nah, kita ambil contoh seperti orientasi tujuan. Nah, pada motivasi ini, motivasi intrinsiknya itu adalah orientasi itu berpacu pada kepuasan dirinya dia sendiri gitu, kepuasan kepribadian. Jadi kalau untuk motivasi
mengacu pada imbalan seperti itu, eksternal ya, faktor-faktor eksternal. Nah, jadi kita ambil contoh pada seorang penikmat seni ya. Seorang penikmat seni ini itu akan cenderung lebih suka berkunjung ke gelar seni yang memberikan kepuasan kepribadian dengan pengalaman yang estetis. Nah, berbeda dengan seseorang yang ekstrinsik ya. Jadi seorang ekstrinsik itu pasti lebih ingin berkunjung sebagai penikmat seni ya, sebagai penikmat seni yang lebih ingin menghadiri pergelaran dengan penghargaan atau pengakuan publik seperti itu. Pertanyaan yang keenam yaitu contoh produk atau layanan yang memanfaatkan prinsip motivasi konsumen dengan baik. Nah, salah satu contoh produk yang berhasil memanfaatkan prinsip motivasi konsumen dengan baik itu adalah Fitbit atau perangkat kebugaran ya, perangkat pelacak kebugaran. Jadi motivasi yang ada dengan Fitbit ini ada intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, dalam motivasi intrinsiknya, Fitbit itu memberikan pengguna data yang mendalam tentang aktivitas fisik mereka seperti jumlah langkah yang diambil ya, jadi jarak yang ditempuh, kalori yang terbakar berapa, dan juga pola tidur. Nah, informasi ini itu memberikan kepuasan intrinsik kepada pengguna dikarenakan memungkinkan mereka untuk memahami serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran kepribadian mereka seperti itu. Nah, yang kedua itu ada ekstrinsik. Jadi Fitbit ini itu memanfaatkan dan memasukkan permainan ya, elemen permainan atau gamification ke dalam perangkatnya mereka. Pengguna ini juga dapat menetapkan target harian, menerima penghargaan virtual untuk pencapaian tertentunya, juga menciptakan insentif ekstrinsik yang dapat meningkatkan keterlibatan mereka itu dan motivasi pengguna. Jadi Fitbit ini berhasil ya menyelaraskan produknya dengan motivasi dan tentunya juga motivasi konsumen untuk meningkatkan kesehatan dan gaya hidup mereka itu untuk lebih aktif seperti itu. Pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana kepribadian seseorang dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, jadi kepribadian seseorang itu memiliki dampak yang signifikan terhadap preferensi konsumen karena mempengaruhi cara individu menafsirkan, merespon, berinteraksi dengan produk pelayanan mereka. Individu dengan kepribadian yang ekstrovert itu akan cenderung mencari pengalaman yang mencerminkan gaya hidup yang aktif. Nah, di sisi lain, sedangkan individu yang introvert itu mungkin akan lebih memilih produk yang atau layanan pendukung gaya hidup yang lebih tenang dan efektif. Oke, jadi pertanyaan yang ke-8 itu adalah hubungan antara kepribadian dan loyalitas konsumen itu terhadap merek. Nah, jadi hubungan antar kepribadian dan loyalitas konsumen terhadap merek itu bisa dilihat dari preferensi merek atau karakteristik kepribadian untuk memainkan peran kunci sebagai timbulnya membentuk preferensi merek konsumen gitu. Jadi konsumen itu akan cenderung ya memilih merek yang akan mencerminkan atau mendukung kepribadiannya mereka seperti itu. Semisal contoh ya, seseorang itu yang suka tentang petualangan ya, jadi sangat kemungkinan besar konsumen tersebut akan memilih gaya hidup aktif atau penjelajahan. Pertanyaan ke-9 yaitu apa peran budaya dalam membentuk kepribadian dan perilaku konsumen. Nah, jadi peran budaya itu dalam membentuk kepribadian dan perilaku konsumen itu sering ya
seringkali dipengaruhi oleh norma, nilai dan tradisi yang terakar dalam budaya tempat mereka tumbuh besar seperti itu. Jadi aspek-aspek budaya itu seperti norma sosial bahasa, agama itu membentuk identitas individu dan memberikan landasan tentunya landasan untuk preferensi konsumen. Jadi gaya hidup, pilihan makanan seperti itu dan preferensi produk itu seringkali tercermin dari nilai-nilai yang diwariskan melalui budaya. Nah, selain itu juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dalam merek itu mempengaruhi keputusan pembelian dan menentukan apakah suatu produk tersebut akan sesuai dengan nilai-nilai budaya tertentu. Pertanyaan ke-10 yaitu apa perbedaan antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung dalam konteks perilaku konsumen. Jadi perbedaan antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran tidak langsung dalam konteks perilaku konsumen tersebut itu mencakup metode transfer pengetahuan yang berbeda. Jadi pembelajaran langsung itu melibatkan penerimaan informasi secara langsung melalui pengalaman atau interaksi langsung dengan produk atau dengan layanan. Nah, misalnya nih konsumen itu dapat mencoba sampel produk di toko sebelum memutuskan untuk membelinya. Nah, di sisi lain sedangkan pembelajaran yang tidak langsung itu terjadi melalui pengamatan atau informasi yang diterima dari sumber-sumber informasi dari luar yang tanpa keterlibatan langsung seperti itu. Jadi contohnya itu dapat termasuk ulasan produk, iklan, itu rekomendasi juga dari teman. Yang ke-11 itu bagaimana pengalaman pembelian sebelumnya itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran konsumen. Nah, jadi pengalaman pembelian sebelumnya itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran konsumen itu dikarenakan pengalaman tersebut itu akan memberikan informasi dan pembelajaran langsung yang dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku konsumen. Di masa mendatang itu seperti misalnya kita melakukan pembelian terhadap suatu merek yang membuat kita itu merasa puas terhadap suatu merek tersebut. Nah, jadi itu akan memberikan pengalaman pembelian yang positif dan tentunya juga dapat memicu terjadinya word of mouth yang baik seperti itu. Jadi hal ini itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran konsumen. Pertanyaan ke-12 itu apa konsep stimulus respon dalam pembelajaran konsumen? Nah, jadi konsep stimulus respon dalam pembelajaran konsumen itu merujuk pada proses di mana stimuli atau merangsang tertentu memicu respon atau tanggapan dari konsumen. Nah, jadi dalam konteks ini stimulus dapat berupa berbagai elemen pemasaran seperti iklan, promosi, atau tampilan produk di toko. Nah, kalau respons di sisi lain adalah tanggapan yang muncul dari konsumen sebagai hasil pengaruh stimulus tersebut. Nah, sebagai contoh itu jika sebuah iklan televisi itu menampilkan produk yang dengan pesan yang menarik, itu menjadi stimulus. Nah, respon dari konsumen itu dapat berupa keinginan
untuk mencoba atau membeli produk tersebut. Nah, proses ini itu mencerminkan bagaimana pengaruh pemasaran dan stimuli eksternal dapat membentuk perilaku konsumen dengan memahami hubungan antara stimulus dan respon. Perusahaan juga dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif lagi untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk lingkup yang lebih luas. Oke, pertanyaan yang ke-13 itu, mengapa sih komunikasi itu sangat penting ya? Komunikasi dengan konsumen itu sangat penting dalam strategi pemasaran. Nah, jadi komunikasi dengan konsumen dalam strategi pemasaran itu penting dikarenakan memberikan perusahaan untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pasar mereka melalui komunikasi yang efektif, dan juga perusahaan itu dapat menyampaikan nilai yang unik produk atau layanan mereka, serta membangun merek yang kuat tentunya dan menciptakan kesadaran yang mendalam di antara konsumen. Nah, selain itu, komunikasi yang baik itu dapat membantu perusahaan menjelaskan manfaat produk mereka, merespon umpan balik, respon umpan balik pelanggan, dan juga membangun kepercayaan. Nah, dengan adanya beragam saluran komunikasi seperti iklan, media sosial, dan layanan pelanggan, itu dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Nah, itu juga menyesuaikan pesan pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari mereka. Pertanyaan yang ke-14 itu, bagaimana teknologi informasi dan media sosial itu dapat mempengaruhi cara perusahaan itu berkomunikasi dengan konsumen. Nah, teknologi informasi dan media sosial itu mempengaruhi cara berkomunikasi dengan konsumen. Dikarenakan pada zaman sekarang itu perusahaan mana sih yang bisa melewatkan cara ini seperti itu. Jadi pada sistem teknologi informasi itu dapat memberikan komunikasi secara real time dari layanan pelanggan, pertanyaan langsung, pemecahan masalah yang efisien dapat dilakukan pada platform online. Nah, dan media sosial juga dapat menjadi saluran komunikasi utama antara perusahaan dan konsumen. Nah, perusahaan ini bisa menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram seperti itu. Bisa memanfaatkan media sosial di zaman sekarang, dan juga itu dapat berinteraksi langsung dengan konsumen dan membagikan informasi serta menjawab pertanyaan maupun keluhan-keluhan dari para konsumen. Pertanyaan ke-15 itu, berikan contoh kampanye pemasaran yang sukses dan dalam membangun komunikasi efektif dengan konsumen. Nah, jadi kampanye pasar yang sukses menurut saya adalah campaign dari marketing dari Dove. Jadi itu judulnya itu My Beauty Message. Nah, karena itu berhasil banget touch the heart, creative very well. Jadi beauty campaign ini itu bahas tentang beauty standar yang dibuat oleh media sosial. Nah, sampai para woman itu merasa kayak mereka insecure banget dengan dirinya mereka. Nah, pada akhirnya Dove membuat video eksperimen di mana mereka membantu membuka mata kita sebagai perempuan bahwa kita itu terlahir dengan keunikan kita masing-masing, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang touch the head? Itu mereka berhasil mengajak kita open our mind.
answer a problem about insecurity at a media social standard. Jadi bagaimana menjawab kita nggak harus insecure dengan standar media sosial itu, seperti itu. Open our mind. Yang kedua, kenapa saya bilang touch the heart, itu karena campaign ini berhasil membuat sangat meaningful, maksudnya seperti kayak menyentuh ya. Jadi kayak kita juga sebagai perempuan kan agak baper gitu kan, seperti itu. Jadi yang ketiga itu ada crafted very well, itu metode yang mereka gunakan ini itu lewat pesan, video, campaign, itu menggunakan real moment melalui media eksperimen. Mereka diajarkan sharing gitu, jadi kayak mereka tuh ngajakin sharing, terus juga membahas tentang insecure, kenapa harus insecure, seperti itu. Dan juga di sana juga ada menunjukkan foto-foto mereka tanpa filter, dan juga menunjukkan foto-foto mereka waktu kecil yang sangat imut, sangat cantik seperti itu, sampai membuat mereka tuh tidak percaya diri. Itu apa yang membuat kalian seperti itu, seperti itu. Jadi idam itu memberikan pertanyaan seperti itu, dan pada akhirnya membuka pikiran mereka untuk lebih sayang dengan dirinya mereka sendiri. Nah, kesimpulan yang saya dapat itu adalah ada seseorang yang akhirnya berkata, dengan saya melihat foto saya waktu kecil, saya tidak akan memfilter. Baik, sekian pemaparan jawaban UTS dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.